Nah, jadi jelas ya, di dalam bab ini, babul istisqa'i fi khutbatil jum'ati ghaira mustaqbilil qiblah, bahwa di dalam hadis ini diriwayatkan tentang seorang laki-laki yang pernah datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di saat Rasulullah sedang berkhutbah. Kemudian dia meminta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Fad'ullaha yughithuna." Farafa'a Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yadaihi. Dia meminta agar Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diturunkan hujan. Kenapa dia meminta kepada Rasulullah untuk berdoa kepada Allah agar diturunkan hujan? Karena sudah lama tidak hujan, binatang ternak mereka banyak yang mati, serta banyak jalan-jalan terputus. Maka lelaki itu meminta kepada Rasulullah agar Allah turunkan hujan. Qala, kemudian Rasulullah berdoa dengan mengangkat tangan, ya. Ini juga dalil bahwa disunnahkan berdoa dengan mengangkatkan tangan ini, ya. Farafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadaihi. Rasulullah mengangkat tangannya. Tsumma qala, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ya Allah, turunkanlah hujan. Ya Allah, turunkanlah hujan. Ya Allah, turunkanlah hujan. Jadi Rasulullah berdoa sampai 3 kali meminta kepada Allah untuk diturunkan hujan. Maka seketika kemudian hujan pun turun, ya. Datanglah awan hitam, mendung, kemudian hujan pun turun. Bahkan kata sahabat Anas bin Malik, mereka tidak melihat matahari selama 6 hari. Ya, jadi hujan terus menerus karena doa yang dipanjatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian pada Jumat berikutnya, ketika Rasulullah sedang khutbah, di sini kan diriwayatkan, datang seorang laki-laki kepada Rasulullah meminta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar Allah tidak menurunkan hujan kepada mereka. Kenapa? Karena hujan yang turun terus-menerus membuat banyak binatang ternak mereka mati begitu, dan jalan-jalan banyak terputus, ya. Kemudian farafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadaihi, sama seperti yang Rasulullah lakukan sebelumnya. Rasulullah mengangkatkan kedua tangannya seraya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami saja. Wala alaina, dan jangan turunkan kepada kami. Allahumma alal akami wazzirab wa butunil audiyati wa manabitis syajar. Ya Allah, turunkanlah hujan atas lereng-lereng, pegunungan, dasar lembah-lembah, ya, dan wa manabitis syajar, tempat di mana tumbuhnya pohon. Maka seketika itu, ya, setelah keluar para sahabat dari masjid, maka mereka melihat matahari pun nampak begitu, ya. Sebelumnya kan tidak nampak karena ketutup awan hitam. Nah, inilah doa pawang hujan, ya. Bisa seseorang, ya, kita bisa kita amalkan ini kalau yakin, ya. Waktu nampak awan gelap, sementara kita mau pesta atau mau buat acara, kita minta kepada Allah dengan doa ini, Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma alal akami wazzirabi wa butunil audiyati wa manabitis syajar. Nah, ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Boleh, ya, silahkan
diamalkan insya Allah ya. Nah, kalau Rasulullah yang berdoa itu sudah pasti qabul, tapi kalau kita ya kita berusaha, ikhtiar. Tidak ada salahnya ikhtiar seperti yang dilakukan oleh saudara-saudara kita ya. Seperti menaruh bawang, cabai dan lain sebagainya dengan segala ikhtiar. Jadi kita berdoa dengan media dari dengan media benda gitu. Ya, kita berdoa dengan media benda, tetap kita berdoanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi medianya kita pakai. Gitu, seperti orang tepung tawar itu pakai air, setawar, sedingin dan lain sebagainya. Ya, itu namanya berdoa dengan media. Dan itu dibolehkan ya. Apa bisa syirik? Bisa saja syirik kalau dia meyakini benda itu yang menahan hujan. Tapi sepertinya tidak begitu. Ya, kita menggunakan media sebagai doa, tetap saja kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang menahan hujan atau yang memindahkan hujan, tetap kita yakin seperti itu. Sama seperti ketika kita minum obat ya. Kita minum obat itu hanya meyakini bahwa obat itu sebagai wasilah, sebagai media. Bukanlah kita meyakini bahwa obat itu yang menyembuhkan. Tidak boleh. Dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak boleh seseorang meyakini media itu yang merubah sesuatu. Yang tadinya kita sakit kemudian kita yakin seyakin-yakinnya bahwa bodrek lah yang menyembuhkan kita, tidak boleh. Jadi bodrek itu hanya sebagai media, hanya sebagai wasilah, begitu ya. Tetap saja yang menyembuhkan kita itu adalah kudrah dan iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah.